Lu mau husyuk nangis di depan Ka'bah atau malah deg-degan nungguin debt collector nyamperin lu pakai gamis? Hari ini gue bakal bongkar habis-habisan kebodohan massal soal tren ibadah jalur utang. Biar kewarasan otak lu terjaga dan gak berujung jadi sapi perah agen travel, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena poin terakhir nanti bakal ngasih lu ceko berangkat ke tanah suci tanpa harus dikejar cicilan neraka. Gua bener-bener nggak tahu lagi harus mulai dari mana buat ngebahas topik ini. Sumpah, makin kesini, kelakuan orang-orang di internet dan ekosistem industri ini makin di luar nalar, di luar nurul, dan sama sekali nggak habis fikri. Ini bener-bener bikin energi mental gua terkuras habis sampai sisa 1% tiap kali gua buka HP. Coba lu bayangin skenario ini. Lu baru aja bangun tidur pagi-pagi. Nyawa lu belum kumpul semua di badan, mata lu masih lengket, dan lu butuh waktu 5 menit ngumpulin kesadaran. Lu buka smartphone lu, niatnya cuma mau nyari update berita teknologi kek, nyari referensi kerjaan, atau sekadar pengen lihat meme kucing lucu buat naikin mood lu sebelum mandi. Yang muncul nimpil menjajah timeline lu malah sebuah iklan raksasa. Iklan dengan desain norak, font warna emas mentereng yang menyilaukan mata, lengkap dengan bakso lagu religi yang mendayu-dayu. Tulisannya segede gaban bunyinya. Umroh dulu, bayar belakangan. Niat dulu, duit belakangan. Wujudkan mimpi ke tanah suci sekarang juga. Cicilan ringan bunga mencekik. Hah? Gimana? Gimana ceritanya konsep ibadah suci diturunin derajatnya sampai sehina ini? Gua bener-bener speechless. Bro, lu nangkep gak sih seberapa absurdnya fenomena ini? Ini kita lagi ngomongin ibadah. Guys, ibadah? Sebuah perjalanan spiritual tingkat tinggi. Kita bukan lagi ngomongin promo flash sale es kopi boba buy one get one di aplikasi ojek online. Kita bukan lagi ngomongin cicilan HP Android mid-range yang speknya dipaksa ngangkat game berat padahal aslinya cuma kuat buat main uler-uleran. Kita bukan lagi ngomongin kredit Panji Presto atau paylater buat beli tiket konser K-pop. Ini tuh urusan vertikal, urusan transendental, urusan langsung, head-to-head sama sang pencipta di atas sana. Tapi anehnya, kenapa cara mainnya, skema keberangkatannya, dan strategi marketingnya malah didesain persis banget kayak orang yang lagi main gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjol biru pencabut nyawa? Kenapa sesuatu yang sakral harus dikotori sama sistem credit scoring, bunga berbunga, dan denda keterlambatan? Gua capek, asli gua capek banget ngeliat fenomena sakit ini. Gua muak ngeliat di mana jutaan orang di luar sana ternyata lebih takut nggak dapat validasi sosial dari tetangganya, lebih ketakutan nggak dapat gelar kehormatan sebagai haji atau tamu Allah, dibandingkan rasa takut mereka sama kejaran dan teror debt collector yang siap ngetok pintu rumah mereka tiap akhir bulan. Coba lu tanya ke dalam hati nurani lu sendiri yang paling dalam. Lu itu sebenarnya berangkat ke sana mau murni nyari pahala dan pengampunan dosa, atau lu murni cuma mau nyari gelar most wanted di kantor cabang ban terdekat? Lu mau jadi ahli surga atau mau jadi ahli buronan leasing? Gua bener-bener heran sampai ubun-ubun, kok bisa-bisanya narasi ibadah jalur utang ini sekarang jadi hal yang dianggap lumrah, wajar, dan dilegalkan secara sosial di masyarakat kita? Parahnya lagi, narasi utang berdarah ini sengaja dibungkus sedemikian rupa pakai bahasa-bahasa langit, pakai quotes-quotes religius yang manipulatif, yang tujuannya murni cuma satu, bikin orang makin teler, makin mabuk kepayan secara finansial, sampai mereka rela tanda tangan kontrak utang yang bakal mencekik leher mereka sampai mati. Maka dari itu, sini lu duduk bareng gua. Seduh kopi lu, buka pikiran lu lebar-lebar. Hari ini, di video ini, kita bakal bedah tuntas kegoblokan struktural ini. Kita kuliti strategi kotor mereka satu persatu, sebelum lu atau keluarga lu benar-benar kejebak di glitch sistem berkedok agama ini. Sebuah jebakan manis yang dijamin 100% bakal bikin hidup lu rungkat seharian, sebulan, bahkan seumur hidup. Bersiaplah buat nerima pil pahit realita. Oke, mari kita pakai logika lidi gua yang paling lurus, tajam, dan gak neko-neko buat ngebedah masalah ini. Kita balik ke basic, ke fundamental paling dasar dari agama. Lu tahu gak sih syarat mutlak buat berangkat haji atau umrah itu apa? Syaratnya cuma satu, bosku, istitah, alias mampu. Tolong kata, mampu, ini lu bold, lu underline. Dan kalau perlu lu catat pakai spidol permanen warna merah di jidat lu masing-masing, biar lu nggak lupa tiap kali ngaca. Mampu. Tuhan itu maha adil. Dia nggak pernah nyuruh lu miskin mendadak.
Dia nggak pernah nyuruh lu jual ginjal, jual tanah warisan. Apalagi sampai ngemis-ngemis utang ke leasing cuma buat pamer foto pakai ihram di depan Ka'bah. Syaratnya itu kalau lu mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Punya uang dingin, uang lebih yang kalau lu pakai berangkat, dapur keluarga lu di rumah tetap bisa ngebul dan anak lu tetap bisa sekolah. Tapi, di zaman akhir yang makin sinting ini, definisi kata mampu ini udah diedit, diphotoshop, dan dibaca habis-habisan sama marketing travel dan lembaga keuangan lintah darat berkedok syariah. Menurut kamu sesat mereka, mampu itu bukan berarti lu punya tabungan puluhan juta di rekening bank. Menurut mereka, mampu itu artinya KP lu masih bersih dari blacklist OJK. Mampu itu artinya nama lu masih laku disodorin ke mesin pemberi utang. Mampu itu artinya lu masih punya napas buat dicicil dan diperas tiap bulan selama 5 tahun ke depan. Lu sadar nggak sih betapa absurd dan berbahayanya pergeseran makna ini? Agama bikin syarat, mampu, itu justru buat ngelindungin lu dari kehancuran finansial. Sama perusahaan kapitalis berkedok travel agama. Kata, mampu, itu malah diputarbalikan buat menyeret lu ke jurang kehancuran finansial. Mereka itu membajak dari langit buat menuhin target sales kuartal mereka. Bos, biar otak lu makin nangkep seberapa konyolnya kelakuan ini, gua kasih analogi yang paling gampang dicerna. Ini ibaratnya gini, lu tiba-tiba dapat undangan VIP buat makan malam sama presiden di istana negara. Wah, keren banget kan? Lu excited, lu pengen tampil maksimal, lu pengen update status, lu pengen semua orang kampung tahu kalau lu diundang presiden. Tapi masalahnya, lu lu nggak punya jas bagus, lu nggak punya sepatu pantofel mahal. Akhirnya apa yang lu lakuin? Karena gengsi lu lebih gede dari otak lu nekat manjat pagar tetangga sebelah, dan lu nyuri setelan jas paling mahal yang lagi dijemur di halaman rumahnya. Terus lu pakai jas curian itu ke istana negara. Pas lu turun dari mobil di istana, wah gila, lu kelihatan necis banget. Lu jalan di karpet merah, lu difoto sama wartawan, lu senyum lebar ke kamera. Secara cover, lu sukses kelihatan kayak orang kaya, kelihatan pantas, kelihatan mampu. Tapi di dalam dada lu, jantung lu berdegup kencang 200 beat per menit. Tangan lu keringetan dingin, kaki lu gemeteran. Kenapa? Karena di lubuk hati lu yang terdalam, lu tahu persis kalau jas yang lu pakai itu bukan punya lu. Setiap kali ada pas pampres atau satpam istana yang ngeliatin lu agak lama, lu langsung panik. Lu kira mereka tahu lu maling. Setiap kali ada orang yang nepuk pundak lu dari belakang, lu hampir pingsan karena lu kira itu tetangga lu yang datang bawa polisi buat nangkep lu. Lu dapat undangannya, lu dapat fotonya, tapi lu kehilangan 100% ketenangan batin lu. Nah, itulah persisnya perasaan dan realitas spiritual yang lu hadapi kalau lu nekat berangkat ibadah ke tanah suci pakai uang talangan pinjol atau utangan travel. Lu maksa berangkat pakai aset yang sebenarnya belum lu miliki secara sah. Lu pergi ke rumah Tuhan pakai jas curian berupa cicilan yang nunggak. Di luar kelihatan alim, di luar kelihatan sukses, tapi di dalam, jiwa dan mental lu hancur lebur dihantui kepanikan finansial. Masih mau bilang lu mampu setelah dengar analogi ini? Hah? Bangun woi, sadar? Oke, sekarang kita masuk ke inti horor yang sebenarnya. Poin ketiga ini adalah puncak kegilaan dari glitch sistem ibadah jalur utang. Sebuah skenario yang saking absurdnya, saking konyolnya, saking gilanya, sampai-sampai gua nggak tahu lagi harus ketawa atau nangis mikirinnya. Ini adalah momen di mana kesucian vertikal bertabrakan telak sama kotornya realita horizontal teror pinjaman. Gua mau lu semua pakai imajinasi lu. Pakai daya hayal lu yang paling liar. Gua mau lu bayangin skenario absurd tingkat tinggi ini. Bayangin, lu akhirnya sampai di tanah suci. Lu berdiri di depan Ka'bah, bangunan paling suci, kiblat umat muslim sedunia. Suasananya magis, syahdu, penuh energi spiritual yang kencang banget. Lu sujud, dai lu nempel di lantai marmer yang dingin. Di momen itu, lu ngerasa dekat banget sama Tuhan. Air mata lu ngucur deras, membasahi kain ihram lu. Dada lu sesak penuh emosi. Lu bener-bener ngerasa dosa-dosa lu selama hidup di dunia lagi didelit, diwipaut, dihapus bersih satu persatu sama sistem langit tanpa ampun. Lu ngerasa suci, lu ngerasa damai, lu ngerasa terlahir kembali. Tapi,
Tepat di momen puncak kehusyukan sujud lu itu, tepat di saat lu lagi dipto paling intim sama Tuhan, tiba-tiba, lu dengar suara langkah kaki dari belakang. Langkah kaki itu makin dekat, makin jelas nembus suara zikir ribuan jemaah lain. Dan dari balik pilar Masjidil Haram yang megah itu, muncul sesosok pria. Pria ini nggak pakai ihram putih bersih kayak jemaah lain. Bosku, dia pakai kemeja hitam ketat, celana jeans gelap, matanya tajam nembus kacamata hitam murahan. Mukanya kaku tanpa ekspresi, dan di tangannya dia megang sebuah map coklat tebal yang lecek. Pria misterius ini jalan santai ngedertin lu yang lagi sujud. Dia nunduk di samping kuping lu, dan dengan nada suara yang datar, dingin, kejam, tanpa dosa, dia ngebisikin kalimat horor tingkat dewa ini ke kuping lu. Permisi, Bapak. Maaf ganggu ibadahnya sebentar. Cicilan talangan umrah buat bulan ketiga kemarin belum masuk ya. Pak, hari ini jatuh tempo loh. Mana bunganya baru aja naik lagi nih. 2 kali lipat dari kesepakatan awal. Tolong segera ditransfer ya. Pak, atau map coklat di tangan saya ini saya buka di depan Ka'bah. Hah? Sumpah, itu horor yang lebih ngeri daripada lu nonton film hantu terseram sejagat raya. Itu konyol banget. Itu absurd tingkat akut. Lu berangkat ke sana pakai uang haram hasil teror pinjol, dan sekarang lu dikejar terornya sampai ke rumah Tuhan. Lu mau nyari ketenangan batin, lu mau nyari spiritual healing. Tapi yang lu dapat justru insecurity finansial tingkat dewa. Doa lu di sana bukan doa pengampunan dosa, tapi doa biar Tuhan ngebekuin bunga cicilan lu atau doa biar map coklat di tangan pria tadi mendadak kebakar. Lu mau jadi tamu Allah, lu malah jadi tamu paling dicari sama tim penagih lapangan ban terdekat. Konyol enggak? Banget. Dan horornya enggak berhenti di situ. Bosku, ini penjara mental sesungguhnya. Kebangkrutan spiritual yang sejati dimulai pas lu pulang. Lu pulang ke rumah, orang-orang sekampung manggil lu, Haji, atau Bu Hajah. Di luar lu kelihatan wibawa, kelihatan alim, wangi air zam-zam. Tapi di dalam dada lu, hati lu isinya murni bom waktu kepanikan finansial tingkat akut yang siap meledak tiap detik. Lu nggak bawa perubahan sifat menjadi lebih sabar atau religius, tapi lu justru bawa sifat temperamental. Lu jadi manusia reaktif, mudah marah, paranoid, dan penuh kecurigaan. Kenapa? Karena jiwa lu udah diperas habis-habisan sama sistem bunga yang kejam. Tiap kali lu dengar suara motor kurir paket lewat depan rumah lu, jantung lu copot nembus lambung. Lu nggak mikir itu kiriman barang belanjaan lu. Tapi lu mikir itu tim penagih lapangan yang datang bawa surat sitaan rumah. Lu jadi ninja pelarian di rumah lu sendiri. Lu sampai rela lompat lewat jendela belakang tiap kali dengar ketukan pintu yang agak keras dari depan. Lu mau jadi ahli surga. Realitanya hidup lu sekarang murni kayak buronan kasus korupsi tingkat tinggi yang tiap malam gak bisa tidur nyenyak karena takut densus finansial ngetop pintu rumah lu. Ini bukan ibadah, ini penyiksaan mental struktural berkedok religi. Sadar, jangan mau ditipu sama emosi murahan marketing. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Ini adalah rahasia dapur paling kotor, paling menjijikkan, dan paling licik dari industri keberangkatan ibadah jalur utang. Kenapa sih banyak banget orang waras yang tiba-tiba otaknya konslet dan gampang banget kena tipu buat tanda tangan kontrak utang ini? Jawabannya ada di satu senjata pamungkas mematikan milik para agen marketing. Senjata itu bernama spiritual gaslighting. Lu tahu nggak spiritual gaslighting itu apa? Itu adalah teknik manipulasi psikologis tingkat dewa, di mana agen travel ngebajak ayat-ayat suci, ngebajak hadis, dan ngebajak kalimat-kalimat langit murni buat mencuci otak lu supaya lu merasa bersalah kalau lu nggak ngutang ke mereka. Mereka itu jago banget mainin emosi lu, bosku. Omongan mereka manisnya ngalahin madu campur gula biang. Pas lu lagi ragu-ragu di kantor travel mereka, si agen yang pakai kemeja rapi dan peci putih ini bakal senyum penuh wibawa, nepuk pundak lu, dan ngeluarin jurus sakti andalannya. Bapak, Ibu, jangan pernah takut miskin karena ibadah. Uang itu bisa dicari, tapi umur manusia nggak ada yang tahu. Berangkat aja dulu pakai dana talangan kami. Niatkan karena Allah, nanti pasti Allah yang ganti berlipat-lipat ganda dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bam, hati lu langsung meleleh. Lu langsung merasa seolah-olah kalau lu nolak utang itu, lu adalah orang yang paling kurang iman sedunia. Lu merasa berdosa kalau lu pakai kalkulator buat ngitung cicilan. Tapi dengerin gua baik-baik. Woi, buka telinga lu lebar-lebar. Halo,
Allah itu memang maha kaya. Allah memang bakal ngeganti semua kebaikan dan niat tulus lu. Tapi ingat satu hal fundamental ini. Tuhan juga ngasih lu sebuah superkomputer paling canggih di alam semesta yang letaknya ada di dalam tengkorak kepala lu. Namanya otak. Tuhan ngasih lu otak itu bukan cuma buat pajangan biar kepala lu nggak peyang. Tuhan ngasih lu otak buat dipakai menghitung logika. Kalau gaji lu di kantor cuma pas-pasan sebatas UMR, potong BPJS, potong ongkos bensin, potong uang jajan anak, terus lu dengan nekatnya kasut ambil talangan umrah yang cicilan bulanannya memakan 50% dari sisa gaji lu, dan itu harus lu bayar rutin selama 5 tahun ke depan. Dengerin gua, itu namanya bukan beriman, bosku. Itu namanya lu lagi nantang mau kelaparan pakai skema bunga berbunga. Lu lagi bunuh diri finansial sambil bawa-bawa nama Tuhan. Coba lu buka mata lu ngeliat realitas struktural di balik ini semua. Lu tahu nggak duit bunga dan denda kelambatan yang mencekik leher lu tiap bulan itu larinya kemana? Duit keringat darah lu itu murni dipakai buat mensubsidi gaya hidup super mewah bos-bos travel dan bos fintech syariah-syariahan itu. Pas lu lagi di rumah, nahan lapar, makan nasi akin dikasih kecap manis sisa parcel lebaran tahun lalu gara-gara gaji lu habis ditarik out of the bed. Di saat yang sama, owner travelnya lagi duduk santai di lounge VIP Bandara Dubai. Minum karamel macchiato harga 200.000 segelas, sambil nunggu penerbangan first class buat liburan ke Eropa bareng keluarganya. Mereka itu pengusaha, bos, mereka itu jualan jasa. Mereka bukan malaikat penjaga pintu surga yang lagi ngebagiin tiket VIP ke akhirat secara gratis. Mereka nggak peduli sama sekali sama kedalaman spiritual lu pas lu nangis di depan Ka'bah. Yang mereka pedulikan murni cuma satu, kuota kursi pesawat mereka bulan ini harus penuh. Kalau lu nggak berangkat, kursi pesawat kosong, mereka gagal dapat komisi dari maskapai, dan mereka gagal dapat diskon dari hotel di Makkah. Makanya mereka butuh badan lu buat menuhin kuota itu. Begitu lu goyah, begitu lu kena spiritual gaslighting, dan jempol lu tanda tangan di atas materai kontrak, umroh dulu bayar belakangan. Detik itu juga status lu berubah total. Di mata Tuhan mungkin lu jemaah, tapi di mata perusahaan mereka, lu itu murni cuma dianggap sebagai aset lancar. Lu adalah celengan babi berjalan. Lu adalah sapi perah yang air susunya berupa bunga cicilan yang bakal mereka sedot terus-terusan sampai lu kering kerontang. Sadar, bro? Bangun. Jangan pernah mau dicuci otak pakai embel-embel. Niat. Kalau pada kenyataannya lu cuma lagi direkrut paksa buat jadi donatur tetap industri pinjol berkedok agama. Oke, bosku. Kalau tadi lu udah dapat spiritual gaslighting dari marketing, sekarang lu siap-siap kena social gaslighting tingkat dewa pasca ibadah. Ini adalah bagian yang paling gak masuk akal, paling konyol, paling absurd, paling dungu, dan paling menyedihkan dari seluruh glitch sistem ini. Kita ngomongin tentang pajak sosial dan gengsi tingkat langit yang harus lu bayar, murni cuma buat menuhin ekspektasi tolol dari orang-orang di luar sana yang bahkan pas lu sakit besok, mereka nggak akan peduli dan nggak akan ngasih lu makan sedikit pun. Coba lu bayangin skenario absurd ini. Lu berangkat ibadah pakai uang utangan. Lu pergi nangis-nangis di depan Ka'bah pakai jas curian berupa cicilan yang nunggak. Pas lu pulang, lu murni merasa damai, lu ngerasa suci. Tapi dengerin ini. Realitanya pas lu turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, kedamaian spiritual lu langsung menguap lenyap tak berbekas nembus plafon bandara. Kenapa? Karena lu sadar realita horor di kampung halaman lu udah nungguin. Di budaya kita yang sakit ini, orang yang pulang umrah itu ekspektasinya tinggi banget. Bosku, udah kayak raja baru pulang dari perangan menaklukkan Eropa. Di luar rumah lu, tenda harus udah nutupin jalan umum. Sound system harus jedak-jeduk seharian mainin lagu religi aransemen dangdut koplo. Dan cateringnya, menunya harus rendang daging sapi premium, bukan ayam geprek paket hemat. Dan dengerin ini, semua kemewahan pamer syukuran itu, murni lu bayar pakai uang utangan baru yang lu pinjam dari tetangga atau koperasi sebelah. Lu gali lubang utang baru murni cuma buat nutupin rasa malu lu di depan orang-orang yang pura-pura ngerayain kepulangan lu. Konyol enggak? Banget? Dan ini bagian yang paling bikin gua pengen nepok jidat sampai copot. Bagian tentang oleh-oleh. Orang nuntut lu bawa air zam-zam bermeter kubik. Mereka mau siraman air suci dari tanah suci. Tapi lu tahu nggak, marketing konyol travel itu biasanya nyuruh lu ngisi ulang di Tanah Abang. Lu beli galon kosong, lu isi air keran campur tanah sedikit biar keruh,
terus lu labelin air zam-zam. Kebohongan jahanam berkedok ibadah suci. Kurma yang lu bagikan, kurma satu ember yang baunya apek, lu beli grosiran di Tanah Abang juga. Sajadah yang bau pabriknya masih kencang banget. Sajadah tipis yang kalau lu pakai sholat, lutut lu langsung sakit karena nempel ubin. Semua sampah konsumtif itu lu beli grosiran di pasar lokal murni cuma buat dibagikan ke tetangga yang nuntut lu dibilang alim dan sukses. Nggak mungkin dong lu pulang diam-diam kayak habis beli seblak porsi UMR. Pasti ada gengsi yang harus dijaga tingkat langit. Lu harus tampil alim, lu harus tampil sukses, lu harus tampil pantas sebagai tamu Allah. Padahal realitanya, di dalam dada lu, jantung lu berdegup kencang 200 beat per menit. Jantung lu mau copot nembus lambung. Kenapa? Karena lu tahu persis kalau semua kemewahan palsu kepulangan lu ini, semua rendang daging sapi catering itu, semua air zam-zam palsu Tanah Abang itu, murni dibayar pakai uang utangan yang bulan depan bunga cicilannya bakal mencekik leher lu tanpa ampun. Inilah definisi sesungguhnya dari lingkaran setan, treadmill kemiskinan. Lu muter-muter pas tawaf di depan Ka'bah, nyari kedamaian spiritual. Hidup lu di rumah ternyata murni juga muter-muter di lubang utang yang sama. Lu lari ngos-ngosan di atas treadmill, capek, keringetan basah kuyup, layar monitor di depannya nunjukin progres angka jarak yang lu tempuh. Tapi pas lu nengok ke bawah, posisi hidup lu, posisi finansial lu, tetap manda segitu-gitu aja. Lu nggak bergerak maju 1 sentimeter pun. Lu cuma muter duit receh hasil ngutang ke utang baru. Pura-pura haji, pura-pura sukses. Di luar pamer foto di depan Masjid Nabawi. Di dalam rumah murni dikejar paranoid kalau ada kurir paket lewat depan rumah lu karena lu sangka itu tim penagih lapangan. Lu transformer dari Hong Kong model low battery. Sadar lu, jangan mau dijadiin tumbal, pajak sosial, budaya tolol. Udahlah, bosku. Gua capek. Asli capek banget ngomongin kelakuan manusia-manusia malang di luar sana yang mau dapat pahala tapi murni lewat jalur VP lintah darat. Gua muak lihat kebodohan massal di mana kesucian ibadah ditukar gulingkan sama validasi sosial murahan dan gelar Pak Haji Bu Hajah palsu yang lu bayar pakai kemeja hitam map coklat. Gua nggak mau video ini cuma berakhir jadi ajang gua ngamuk-ngamuk doang ngebongkar aib sistem. Gua mau video ini jadi kunci jawaban buat kewarasan otak lu yang selama ini dijajah sama marketing travel. Sekarang, gua bakal kasih tahu solusi konkretnya. Gua bakal kasih tahu cheat code atau glitch system yang real, yang halal, yang logis, yang bermartabat, biar lu bisa berangkat ke tanah suci tanpa harus merendahkan diri lu jadi babu ban atau target operasi di lapangan seumur hidup lu. Dengerin gua baik-baik. Cheat code-nya itu kedengarannya memang membosankan tingkat tinggi. Kedengarannya nggak asik sama sekali. Kedengarannya nggak bisa bikin lu langsung berangkat besok pagi buat update status di depan Masjid Nabawi. Tapi dengerin ini, bosku, ini adalah jalan ninja yang paling mulia dan paling OP, overpowered, di mata Tuhan dan di mata logika finansial waras. Cheat code-nya adalah nabung sendiri. PFFT. Hah? Gua tahu lu pada mau muntah dengar kata nabung. Lu mau yang instan, lu mau yang cepat, lu mau yang umroh dulu bayar belakangan. Tapi dengerin gua, nabung itu ibaratnya lu lagi leveling karakter game lu dari level 1 sampai level 100. Lu mulai dari 0. Lu sisihin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, seharga sebungkus rokok atau segelas kopi boba lu tiap hari. Mulai detik ini, lu stop beli sampah konsumtif yang lu beli cuma buat pamer ke orang yang gak peduli sama lu. Lu stop subsidi gaya hidup bos le asing pakai duit keringat lu. Lu asingkan uang itu. Jangan ditaruh di rekening bank biasa yang gampang lu gesek pas ada promo boba. Lu taruh di instrumen yang advanced. Lu taruh di emas atau reksadana. Kenapa? Karena instrumen ini adalah tameng dari inflasi dan dari kegatalan jempol lu sendiri buat belanja sampah. Emas itu benda fisik yang lu lihat, lu pegang, dan lu rasakan progresnya tiap hari. Kenapa gua bilang ini jalan ninja yang paling mulia? Karena pas lu berangkat ke sana pakai uang hasil keringat lu sendiri, uang halal, uang merdeka, lu benar-benar jadi tamu Allah yang bebas. Lu nggak punya beban pikiran sama sekali. Lu nggak takut di lapangan ngetok pintu rumah lu pas lu lagi wukuf di Arafah. Doa lu di depan Ka'bah bahkan bakal jauh lebih jernih, jauh lebih tajam, jauh lebih khusyuk, karena nggak keganggu sama bayangan tagihan jatuh tempo bulan depan yang bunganya lagi naik tinggi.
Lu pergi sebagai pejuang finansial, bukan sebagai pelarian utang. Nabung itu ibarat lu leveling stat karakter lu sampai jadi OP build. Sedangkan utang talangan umrah haji itu ibarat lu pakai cheat code ilegal yang bikin akun hidup. Lu rawan kena ban sama kenyataan pahit finansial 7 turunan. Lu pilih mana, bos? Capek dikit di awal, susah dikit di awal, nahan lapar dikit di awal, tapi puas dan tenang di akhir? Atau instan di awal, senang-senang pamer di awal, tapi menderita, paranoid, temperamental, dan hancur lebur 7 turunan? Logika mana yang lu pakai? Hah? Intinya berutanya begini, bos, kalau lu belum mampu, istitah, ya jangan maksa. Tuhan itu maha mengetahui. Dia nggak butuh angka statistik keberangkatan lu tahun ini. Dia nggak butuh lu dapat gelar Pak Haji atau Bu Hajah kalau ujung-ujungnya lu cuma jadi beban konyol buat keluarga lu dan jadi target operasi tim di lapangan tiap akhir bulan. Ibadah itu soal kerendah hatian, soal penyerahan diri total, soal pengakuan kelemahan lu di hadapan Tuhan. Ibadah bukan soal adu cepat posting foto estetis di depan Masjid Nabawi atau di depan Jabal Rahmah. Mending lu jadi orang biasa di kampung, tapi hidup lu tenang, hati lu damai, tidur lu nyenyak, daripada lu jadi orang suci di mata tetangga tapi tiap malam lu nggak bisa tidur mikirin bunga cicilan yang lebih galak dari ibu kos nambah denda. Udahlah, gua capek ngomongin kelakuan manusia yang mau dapat pahala tapi lewat jalur perintah darat. Energi gua habis cuma buat ngebayangin gimana repotnya orang-orang konyol di luar sana yang hari ini lagi sibuk nyari KP buat daftar umrah talangan. Jangan jadi bagian dari mereka kalau lu masih mau punya masa depan yang waras dan gak bau surat sitaan rumah. Paham kan lu? Jangan mau dibego-begoin sama label, niat dulu, duit belakangan. Paham?